Jumpa lagi di TV. Ya, laptop kerja ini punya bobot di bawah 1 kilogram. Jadi enak banget kalau mau dibawa meeting ke berbagai tempat. Bodinya juga kecil dan tipis, jadi nggak termasuk yang makan tempat dan dapat dimasukkan ke dalam tas yang ukurannya sedang, bahkan kecil juga bisa. Untuk prosesornya dia pakai AMD Ryzen 8000 series yang udah berbasis Zen 4 yang tersedia hingga varian 8 cores dan 16 thread dan menggunakan litografi di 4 nanometer. Tapi untuk unit yang kita pakai itu pakai CPU 6 core 12 thread aja. Masih kenceng kok ya. Nah, menurut AMD prosesor ini memiliki performa yang cukup tinggi dan sangat cocok untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan. Dia juga punya NPU Ryzen AI, jadi bisa menjalankan komputasi AI secara offline. RAM-nya langsung 16GB LPDDR5X 6400 MHz, jadi siap pakai dan kencang. Nggak ketinggalan, laptop ini punya layar IPS 100% sRGB yang siap dipakai untuk content creation. Ya, laptop ini adalah HP EliteBook 635 Aero G11. Ya, HP EliteBook 635 Aero G11 ini adalah laptop bisnis yang hadir dengan bodi yang terbilang sangat ringan dan tipis ya. Menariknya dengan bodi seperti ini, laptop ini tetap punya performa dan kemampuan yang mencukupi untuk berbagai pekerjaan yang biasa dilakukan oleh para pelaku bisnis. Sekedar info ya, HP EliteBook 635 Aero G11 ini awalnya hanya dirilis di Jepang, tapi sekarang dia dihadirkan ke Indonesia untuk para pekerja dan pelaku bisnis yang mau bekerja dari mana saja. Oke, kita langsung aja mulai pembahasan dari spesifikasinya. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 5 8640U ya. Arsitekturnya Zen 4, codename-nya adalah Hawk Point. Fabrikasinya TSMC 4 nanometer FinFET. Untuk default TDP-nya adalah 15 watt. Dia punya 6 core 12 thread. Maksimum boost clock-nya ada di 4,9 GHz. L3 cache-nya ada di 16 MB. Untuk integrated grafisnya dia pakai AMD Radeon 760M, RDNA 3, 8 graphics core, 16 compute unit, 512 stream processor dan udah support AV1 serta dia juga bahkan support ray tracing. NPU dia pakai AMD Ryzen AI dengan kemampuan komputasi hingga 16 TOPS. Untuk memori atau RAM-nya langsung 16GB LPDDR5X 6400. Ini dual channel 128-bit onboard ya. Jadi laptop ini tidak punya slot SODIMM, jadi emang nggak bisa di-upgrade untuk RAM-nya. Nah, untuk storage setengah terabyte SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Nah, untuk storage ini lagi-lagi dia cuma punya satu slot M.2. Wajar karena laptopnya memang kecil banget bodinya. Menariknya terdapat sebuah heatsink bawaan untuk SSD di laptop ini. Jadi harusnya suhunya bisa terjaga nih. Nah, untuk konektivitas wireless dia menggunakan modul dari MediaTek yang udah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.3. Untuk baterainya kapasitasnya adalah 43 Wh. Menurut HPC ini adalah kapasitas baterai yang paling ideal untuk laptop 13 inci dengan bobot di bawah 1 kg. Menariknya baterai ini diklaim punya ketahanan hingga 1000 kali siklus charging dan discharging. Baterai laptop ini juga dibekali dengan jaminan HP Long Battery yang artinya garansi baterai di cover hingga 3 tahun sesuai dengan garansi unitnya. Menurut HP ini adalah salah satu pembeda antara laptop bisnis dan laptop consumer mereka. Dan menurut AMD terdapat fitur Smart Power Management di prosesor mereka nih yang bisa membuat penggunaan baterai jadi semakin optimal lagi. Nah, untuk OS-nya dia pakai Windows 11 Pro ya, namanya juga laptop untuk kelas bisnis. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini perpaduan magnesium dan aluminium. Ini biasanya membuat jadi ringan banget memang. Meski demikian, laptop ini sudah lolos uji ketahanan military standar 810H, jadi dijamin durabilitasnya. HP juga mengklaim kalau laptop ini sudah melalui proses pengujian selama 100.000 jam untuk memastikan bahwa laptop ini punya kualitas yang tinggi. Nah, untuk warna ini simple silver aja ya. Nah, untuk desain laptop ini punya penampilan yang terlihat minimalis tapi elegan. Di bagian punggung layar terdapat logo HP dengan ukuran yang cukup besar tapi elegan. Lagi-lagi, logonya sendiri dibentuk dari 4 garis vertikal yang menandakan bahwa ini produk kelas atas dari HP. Sementara di bagian bezel bawah ada logo HP dengan ukuran yang lebih kecil. Terdapat juga logo EliteBook yang terletak di palm rest sebelah kiri. Secara keseluruhan laptop ini punya penampilan yang profesional khas laptop kelas bisnis. Untuk ukuran panjangnya 29,7 cm, lebar 21,1 cm, dan ketebalan di 1,51 cm. Untuk sisi paling tipisnya itu bahkan cuma 0,85 cm dan paling tebalnya di 1,51 cm. Jadi dimensi laptop ini terbilang ringan dan tipis. Nah, untuk bobotnya itu memang cuma 965 gram. Untuk chargernya itu cuma 340 gram. Jadi total bobotnya kalau dibawa-bawa semuanya ada di 1,35 kg. Ini adalah bobot yang sangat ringan ya. Bahkan kalau itu dengan chargernya sekalipun dia termasuk ringan banget ya. Charger di laptop sendiri sudah punya output hingga 65 watt dan sudah pakai USB Type-C.
Sayangnya untuk modelnya masih menggunakan dua bagian yang ada kabel besarnya seperti ini. Tapi karena laptop ini support pengisian daya dengan protokol power delivery, jadi kita bisa aja mengganti charger ini dengan GAN charger yang USB PD yang biasanya ukurannya kecil-kecil dan ringan-ringan, lebih ringan daripada charger bawaannya. Nah, untuk display ini ukuran 13,3 inci. Resolusinya adalah 1920 x 1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Panelnya adalah panel IPS. Refresh rate 60 Hz. Menurut HP, tingkat kecerahan maksimal dari laptop ini ada di 400 nits dengan color gamut di 100% sRGB. Sementara ternyata nih kalau kita ukur tingkat kecerahan maksimumnya itu bukan di 400 nits, tapi di 514 nits. Ternyata jauh lebih tinggi daripada klaimnya. Sementara untuk gamut coverage ada di 99,6% sRGB dan gamut volume di 110,8% sRGB. Ini sesuai dengan klaim dari HP. Hal ini menandakan bahwa layar laptop ini ideal untuk aktivitas pekerjaan yang membutuhkan akurasi warna yang baik seperti editing foto, editing video, atau desain ya. Untuk nonton sih oke juga harusnya. Layar ini menggunakan permukaan anti glare. Nah, ini membuat layarnya minim pantulan cahaya yang bisa mengganggu. Ini nyaman banget mau dipakai berlama-lama di luar ruangan, di dalam ruangan dengan penuh lampu di atas, aman ini ya. Aman dari pantulan-pantulannya. Nah, untuk bingkai layar laptop ini juga sudah menggunakan desain yang cukup tipis untuk sisi kanan dan kirinya, jadi udah kelihatan sangat kekinian. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 5,2 megapiksel 30 fps, dan ini adalah kamera fix fokus tentunya. Di resolusi 5,2 megapiksel, gambar yang direkam itu aspek rasionya ada di 16:10. Sementara kalau mau 16:9, itu resolusinya akan turun tentunya ke 4,5 megapiksel. Saat kami coba dalam ruangan dengan pencahayaan mencukupi, kameranya ini menghasilkan gambar yang cukup baik, terbilang mumpuni untuk kebutuhan online meeting atau video call. Kamera ini juga sudah dilengkapi dengan penutup fisik untuk meningkatkan privasi dari penggunanya. Nah, sekumpulan fitur AI di Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background blur tentunya juga tersedia di sini. Dan ini berjalan dengan menggunakan NPU. Karena prosesor AMD Ryzen 5 8460 ini memang sudah dilengkapi dengan NPU untuk menjalankan fitur berbasis AI seperti Windows Studio Effects tadi. Sementara untuk mikrofon ini terletak di sisi kanan dan kiri kamera ya. Mikrofon ini dilengkapi dengan fitur AI Noise Reduction yang bisa diakses melalui menu audio control pada aplikasi My HP. Ini akan sangat berguna untuk menghilangkan suara bising saat video call atau lagi online meeting. Nah, saat kami coba, mikrofon laptop ini memang mampu menangkap suara kami dengan jelas dan bisa menghilangkan suara bising di sekitar tanpa membuat suara kami menjadi aneh. Nah, ini adalah contoh kemampuan kamera dan mikrofonnya. Saat ini saya lagi ada di dalam studio untuk menguji kemampuan kamera dari laptop HP EliteBook 635 Aero G11 yang satu ini. Di sini saya ada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup ya. Dan kira-kira kualitasnya seperti inilah ya. Ini masih cocok banget untuk dipakai video call ataupun meeting online gitu. Dan yang menarik di sini juga ada fitur Windows Studio Effect. Sebagai contoh nih, kita coba pakai standar blur. Kelihatannya lampu yang di belakang saya itu jadi ngeblur. Dan di sini juga ada automatic framing. Jadi kalau saya mundur ke sini, kameranya secara otomatis akan mengarah ke muka saya lagi. Nah, jadi menurut kalian gimana nih kemampuan kamera dari laptop yang satu ini? Saat ini saya lagi ada di pinggir jalan yang ramai banget sama kendaraan di belakang saya untuk menguji kemampuan Noise cancelling dari mikrofon di laptop HP yang satu ini. dan seperti yang teman-teman bisa dengar ya, Ini nih suara background bisa diredam dengan baik. Jadi cuman suara saya aja yang kedengeran. Dan suara saya pun masih cukup jelas dan gak berubah. Jadi ini udah tergolong bagus banget menurut kami. Oke, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan dua buah speaker yang telah mendukung solusi audio dari Poly Studio. Untuk posisinya ada di sisi kanan dan kiri bagian bawah laptop. Kita bisa mengatur profil dan equalizer suara melalui software My HP. Untuk kualitas suaranya terbilang sudah mencukupi lah untuk kami ya. Volumenya juga sudah cukup lantang. Nah, untuk konektor, di sebelah kiri ada satu USB-A 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, lalu ada 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan, ada dua USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps yang ini sudah mendukung power delivery dan protokol DisplayPort alias bisa display output ya. Lalu ada satu port HDMI 2.1, ada satu USB-A 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps juga. Jadi walaupun laptop ini punya bodi yang tipis, konektor besarnya itu masih ada ya. Terbilang cukup lengkap untuk laptop yang tipis seperti ini. Nah, untuk keyboard layoutnya terbilang cukup mirip seperti laptop non-gaming dari HP yang lainnya. Tombol anak panah atas dan bawah punya ukuran setengah dari tombol anak panah yang lainnya. Tombol power juga menyatu dengan keyboard dan terletak di samping tombol delete. Tapi tenang, kalau kita tidak sengaja tertekan saat mengetik, tidak akan terjadi apa-apa kok di laptop ini.
Nah, keyboardnya ini juga dilengkapi dengan backlit warna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan tombol F4. Oh ya, keyboard ini juga udah spill resistant. Jadi kalau ketumpahan cairan dia tetap aman. Tapi jangan disengajain ya, jangan sengajain disiram-siram atau dimandiin. Enggak. Spill resistant di sini lebih diarahkan untuk proteksi aja kalau tidak sengaja ketumpahan air. Oke, laptop ini menggunakan precision touchpad ya dengan ukuran 11,5 x 6,5 cm. Letaknya cenderung center to body tapi agak sedikit melebar ke kanan dari tombol spacebar. Touchpad ini juga sudah dilengkapi dengan palm rejection. Jadi kalau nggak sengaja tersentuh, kursor mouse-nya tuh tidak bereaksi. Ya biasanya kan kesentuh sama telapak tangan gitu ya kalau kita ngetik. Nah, untuk security, laptop ini dibekali dengan kamera infrared yang sudah mendukung Windows Hello. Ini juga membuat kita login ke Windows jadi mudah dan cepat. Untuk cooling sistemnya, sistem pendingin di laptop ini dilengkapi dengan 1 buah heat pipe dan 1 buah kipas. Untuk pembuangan udara panasnya itu mengarah ke arah belakang menuju engsel layar. Oke, kita langsung masuk ke aspek performanya ya. Nah, laptop ini memiliki beberapa profil performa. Ada power saver, ada balance, dan ada performance. Pengaturan untuk profil performa ini sendiri bisa diakses melalui aplikasi My HP. Langsung aja kita coba Cinebench R23 dalam kondisi kita colok ke charger tentunya. Untuk stabilitas selama setengah jam, skor tertinggi yang bisa dicapai adalah 10.143 poin di mode balance dan 10.158 poin di mode performance. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan adalah 8.000 sampai 8.600 poin di mode balance dan 9.400 sampai 10.000 poin di mode performance. Oke, bagaimana kalau kita cabut chargernya ya? Kita lanjutkan lagi dengan Cinebench R23. Kalau chargernya dilepas, skor yang didapatkan itu 8.000 sampai 8.500 poin di mode balance dan 9.000 sampai 9.500 poin di mode performance. Terlihat kalau menggunakan tenaga baterai, skor yang didapatkan itu masih nggak terlalu jauh berbeda sebetulnya dengan pada saat kita pakai charger. Nah, untuk suhu kerja pada saat kita melakukan Cinebench R23 dengan stabilitas selama setengah jam, di mode balance suhu prosesor itu sempat berada di kisaran 90 sampai 94 derajat Celcius untuk beberapa menit pertama saja. Setelah itu suhunya turun perlahan dan di pertengahan pengujian suhu ini bisa dikendalikan menjadi di bawah 70 derajat Celcius. Sementara di mode performance, suhu prosesor rata-rata ada di kisaran 93 sampai 95 derajat Celcius dan di beberapa menit terakhir pengujian baru suhunya turun ke bawah 90 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024. Exporting video 4K 60 2 menit 7 detik dengan software Onyx saya dalam waktu 10 menit 56 detik. Sementara kalau pakai GPU acceleration dengan OpenCL ya, ini saya dalam waktu 5 menit 47 detik. Sementara kalau videonya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software Onyx saya dalam waktu tepat 2 menit 7 detik juga ya. Kalau pakai GPU acceleration dengan OpenCL, dia saya dalam waktu 1 menit 57 detik. Nah, ini jadi kalau buat ngedit video kayaknya enaknya maksimum di 1080p 60 fps. Lanjut untuk suhu kerjanya pada saat kita melakukan 4K video exporting dengan OpenCL, suhu awal proses ekspor itu suhu sempat naik ke 80 derajat Celcius, namun setelah itu langsung turun ke bawah 80 derajat Celcius dan ini bertahan sampai akhir pengujian. Jadi aman di sini. Nah, sekarang mari kita lihat kalau kita pakai DaVinci Resolve 18.6 software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratis. Kalau kita ekspor video 4K 60 2 menit 7 detik tadi, itu selesai dalam waktu 12 menit 36 detik. Sementara kalau videonya adalah Full HD, selesai dalam waktu 3 menit 37 detik. Nah, kalau lagi-lagi Full HD 60 fps ini lumayan kencang. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, suhu prosesor itu di beberapa menit awal bisa di atas 80 derajat Celcius, tapi setelah itu suhu bisa dijaga di dekat 75 derajat Celcius hingga akhir pengujian. Oke, kita lanjut ke CapCut. Bagaimana exporting video 4K 62 menit 7 detik itu butuh waktu hanya 2 menit 26 detik. Memang kalau pakai satu ini kencang banget ya. Sementara kalau videonya ada Full HD 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu hanya 41 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting, prosesor di awal ada di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius, tapi setelah itu suhu naik. Entah kenapa naik hampir ke 80 derajat Celcius sampai akhir pengujian. Untungnya naiknya masih di batas yang aman. Oke, pastinya kalian mau tahu bagaimana performa gamingnya. Nah, performa gamingnya kurang lebih seperti ini.
Nah, untuk game yang terakhir ini kita mainkan selama setengah jam ya, GTA 5. Di beberapa menit pertama suhu pressure ada kisaran 85 sampai 88 derajat Celcius, namun setelah itu suhu bisa dikendalikan menjadi sekitar 75 derajat Celcius sampai akhir pengujian. Untuk suhu permukaan bodi saat main game tadi selama setengah jam, titik terpanas ada di 48 derajat Celcius yang terjadi di dekat area pembuangan panas. Wajar, nggak kita pegang kan di situ ya. Nah, untuk area keyboard, titik terpanas ada di dekat huruf J dan K dengan suhu di kisaran 47 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu palm rest di sisi kiri ada di 32 derajat Celcius dan di kanan ada di kisaran 36 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke pengujian storage-nya atau SSD-nya. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya kencang banget di 5036 MB per second dan tulisnya di 2817 MB per second. Ini udah kencang banget sih sebetulnya ya. Ya, walaupun kecepatan tulisnya itu seperti SSD PCIe Gen 3 yang kencang, tapi kecepatan bacanya udah bisa dianggap SSD PCIe Gen 4. Jadi ini udah kencang banget lah sebetulnya. Bahkan ditaruh di laptop gaming pun ini masih mantep. Nah, untuk pengujian baterai seperti biasa layar kita atur ke 150 nits dengan volume suara di 25% dan kita pakai mode balance di sini. Untuk 1080p local video playback, baterai baru habis setelah 9 jam. Oke, kurang 5 menit. Jadi 8 jam 55 menit. Ya, mengingat baterai di kapasitas 43 Wh, memang ini masih bisa dianggap cukup wajar ya. Nah, untuk charging 30 menit pertama terisi di 48%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 11 menit. Ini masih tergolong normal ya. Oke, untuk harganya di website resmi HP, laptop ini dijual dengan kisaran harga 18 jutaan dan ini sudah termasuk Windows 11 Pro serta garansi selama 3 tahun dengan on-site service. Jadi kalau ada masalah di laptopnya, cukup telepon HP call center dan teknisi HP akan datang ke lokasi untuk melakukan perbaikannya. Jadi kita nggak perlu repot-repot nih bawa laptop ini ke HP Service Center ya. Nah, untuk detail selanjutnya itu silahkan cek aja langsung di kolom deskripsi di bawah. Kita langsung masuk aja ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harganya memang mungkin terasa agak tinggi dibandingkan laptop consumer dengan spesifikasi hardware yang setara. Tapi perlu diingat, untuk laptop bisnis memang harganya akan sedikit lebih tinggi dari laptop consumer karena ada banyak validasi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa dia siap pakai untuk kerja serius, baik secara hardware maupun, nah ini yang paling repot nih, software-softwarenya itu semua divalidasi dulu ya. Jadi memang harganya nggak mungkin akan jauh lebih murah gitu ya. Lalu bentuk chargernya, ini rasanya kurang praktis ya. Padahal laptopnya udah kecil banget. HP sendiri udah menyediakan charger dengan ukuran yang lebih kecil seperti HP USB-C Slim Laptop Charger atau HP Gun USB-C Laptop Charger. Tapi sayangnya itu bukan yang dipakaikan di sini ya. Nah, oke, dari sisi menariknya, pertama, bobotnya sangat ringan, di bawah 1 kg. Bahkan hitungannya udah gram jadinya, udah bukan kilogram lagi. Nah, kemudian bodi kecil dan ringkas, jadi sangat nyaman mau dibawa kemana-mana. Tas kecil pun masuk yang satu ini. Prosesornya udah pakai AMD Ryzen 5 8640U dan punya performa yang sangat mencukupi untuk sebuah laptop bisnis. Lalu dia udah punya NPU, jadi bisa menjalankan fitur AI di NPU-nya secara offline. RAM-nya udah langsung pakai DDR5 kencang, layarnya IPS 100% sRGB, kamera 5 megapiksel dan udah support Windows Studio Effect. Keyboardnya ini udah spill resistant, konektornya juga melimpah ya, walaupun ukurannya kecil dan bodinya tipis ya. Dia masih punya port besar seperti USB-A dan port HDMI yang berukuran besar. Lalu dia udah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Pengamanan biometrik tentunya ada juga di sini. Pertanyaannya, HP EliteBook 635 Aero G11 ini cocoknya untuk siapa? Laptop seenteng ini tentunya cocok banget untuk pekerja yang sering berpindah-pindah tempat atau kerja seperti dari kantor pindah ke kafe atau terus meeting ya. Road warrior lah ya namanya ya. Nah, kalau yang dibutuhkan adalah laptop ringan yang bisa dipakai buat video editing, sebenarnya cocok juga sih selama kita nggak ngedit di 4K gitu ya, 4K 60. Mungkin 4K 30 fps masih oke, 1080p jelas oke banget. Atau kalau mau 4K 60 bisa pakai CapCut, nah itu masih enteng. Ya kalau mau dipakai buat coding harusnya juga mantep sih, asalkan software emang cocok untuk spek laptop ini. Ya, pada akhirnya HP EliteBook yang satu ini adalah salah satu pilihan laptop kerja yang menarik kalau yang dicari adalah bobot yang sangat ringan, bodi yang tipis, kecil, dan performa yang tetap mumpuni untuk pekerjaan sehari-hari. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.